Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Fadil dari kelas PTIKF angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah pengantar ilmu komputer dalam submateri e-commerce dan bisnis. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, e-commerce, yang kedua e-bisnis, yang ketiga dampak positif dan negatif, dan yang terakhir yaitu perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Pokok pembahasan yang pertama yaitu e-commerce. Sejarah e-commerce. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 98 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Definisi e-commerce. E-commerce adalah salah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama, digital atau electronic cash, yang juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, digital money. Istilah ini memiliki arti yaitu terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga, disintermediation, itu proses untuk memotong jalur perantara. Kira-kira pada saat perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal retail tradisional dan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli. Selanjutnya, electronic check atau sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar pam air atau telepon. Selanjutnya, electronic wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk dalam bentuk re-inskripsi yang aman untuk menjaga identitas pribadi. Selanjutnya, extranet, itu sebuah kelanjutan dari internet perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier maupun pelanggan mereka. Terakhir, micropayment, itu transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Ruang lingkup dalam bidang e-commerce. Yang pertama, teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Yang kedua, marketing dan new consumer processes. Jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasarkan produknya dan jasanya ke berbagai belahan dunia tanpa memandang batasan-batasan geografis. Yang ketiga, electronic linkage. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama secara efisien melalui pertukaran data elektronis. Keempat, service infrastruktur. Itu jasa dari institusi keuangan untuk menawarkan cara pembayaran secara elektronik. Terakhir, legal privasi dan publik. Sisi terakhir dari dalam ruang lingkup e-commerce ini adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. Nah, di sini terdapat hambatan dan kemampuan e-commerce. Namun kuantitas hambatan dan e-commerce ini memiliki perbandingan 1:5. Yang pertama, hambatan e-commerce memiliki dua faktor. Yang pertama, penipuan dengan mencuri identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-bisnis ini. Selanjutnya, kemampuan e-commerce. Yang pertama, otomatisasi, yang merupakan proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Yang kedua, integrasi, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Keempat, interaksi, yaitu pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Terakhir, transaksi, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan
beberapa institusi. Faktor kunci sukses dalam e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus. Nah, beberapa faktor dapat menyingkat tentang kunci kesuksesan dalam bidang e-commerce ini. Yang pertama, menyediakan harga kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. Selanjutnya, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Lalu, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. Lalu, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Terakhir, mempermudah kegiatan perdagangan. Aplikasi dari bidang e-commerce ini. Yang pertama, email dan messaging. Yang kedua, content management system. Yang ketiga, dokumen, spreadsheet, dan database. Yang keempat, accounting dan sistem keuangan. 5, informasi pengiriman dan pemesanan. Keenam, pelaporan informasi dari klien dan enterprise. 7, sistem pembayaran domestik dan internasional. 8, news group. 9, online shopping. 10, conferencing. Dan terakhir, online banking. Nah, di sini e-commerce juga memiliki undang-undang yang mengatur. Yang pertama, pasal 1 Undang UU-PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi, yaitu pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu e-bisnis. Sejarah e-bisnis. Pada prinsipnya, e-bisnis kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Nah, di sini terdapat dua perubahan yang terjadi ketika istilah bisnis ini telah berkembang, e-bisnis ini telah berkembang. Pertama, jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka melibatkan sejumlah fasilitas, kini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja secara fleksibel. Nah, juga dengan e-bisnis ini dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik yang pribadi, seperti contohnya komputer, personal digital assistant, dan sebagainya. Sehingga siapa saja dapat melakukan proses perdagangan ini dan dapat dengan mudah menggunakannya. Definisi e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-dagang, elektronik dagang, atau perdagangan elektronik saja. E-dagang lebih merupakan sebuah subbagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dari kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet atau e-pemasaran, e-marketing. Manfaat e-bisnis. Yang pertama, pasar global internet. Tidak mengenal batas, e-bisnis ini tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Yang kedua, mobilitas. Itu selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun selagi ada perangkat yang memadai. Selanjutnya, fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Modal kecil. Nah, bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan dapat terminimalisir dibandingkan dengan bisnis offline. Daya ungkit teknologi. Dalam MLM atau network marketing, menggunakan konsel daya ungkit orang lain atau sumber daya manusia. Minim biaya rutin. Nah, tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Ukuran keberhasilan e-bisnis. Jika e-bisnis bertujuan mencapai dari maksud teori wealth maximization, maka secara jelas e-bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di samping ini. Yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan.
perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diimplementasikan atau diterapkan. Kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. Kedua, hal tersebut adalah hal minimum yang harus dideliver oleh e-bisnis kepada perusahaan agar dapat secara nyata meningkatkan tingkat profitabilitasnya. Sesuai dengan rumus sederhana profit, yaitu profit sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Dalam bukunya The Effective Measurement of IT Cost and Benefit Analysis, Arthur Money dan Remeni memberikan 16 kriteria yang harus diukur dalam perusahaan untuk menentukan apakah konsep e-bisnis yang diterapkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat e-bisnis belum diterapkan. Nah, di sini terdapat 16 penjabaran dari kriteria tersebut. Yang pertama, kemampuan sistem dalam mengurangi biaya, lalu kemampuan sistem memindahkan biaya, kemampuan sistem menghindarkan biaya, kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staf, kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume, kemampuan sistem untuk mengurangi error, kemampuan sistem untuk menyediakan kompetitif, kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen, kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah, kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Nah, di sini terdapat 4 aplikasi e-bisnis. Di dalam menerapkan konsep e-bisnis, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Nah, di sini terdapat sistem aplikasi yang pertama yaitu ERP, sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan. Yang kedua, CRM, sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Selanjutnya, EAI, yaitu Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Lalu SCM atau Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Nah, arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-bisnis untuk menuju market leadership. Yang pertama, the cross-functional business unit. Yang kedua, the strategic business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise. Keempat, the extended enterprise. Terakhir, the enterprise community. Nah, desain e-bisnis. Yang pertama, cross-functional business unit. Di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. The strategic business unit. Perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2 konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end. Lalu the integrated enterprise. Perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada produksi biaya dan efisiensi internal. Keempat, the extended enterprise. Peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi-enterprise supply chain. Kelima, the enterprise community. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas inter perusahaan. Kuadran dalam e-bisnis. Bukan lagi jual beli melalui jaringan internet, namun proses bisnis perusahaan melalui jaringan internet. Dalam e-bisnis bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-bisnis. Yang pertama, C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Kegagalan dalam faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam bidang e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan
bisnis tidak diikuti proses change management. Ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Kelima, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Selanjutnya, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Selanjutnya, kurangnya dukungan finansial. Selanjutnya, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Lalu menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi bisnis. Dampak positif dan negatif dari bisnis dan e-commerce. Yang pertama, untuk dampak positifnya, yang pertama revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih. Yang kedua, menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Ketiga, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang keempat, menurunkan biaya operasional atau operation cost. Lalu melebarkan jangkauan atau global reach. Lalu meningkatkan customer loyalty. Lalu meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan value change atau mata rantai pendapatan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga, lalu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, lalu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, lalu kehilangan kepercayaan dari para konsumen, terakhir kerugian yang tidak terduga. Perbedaan e-commerce dan e-business. Nah, di sini secara singkat saya jelaskan perbedaannya yaitu dalam prakteknya e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang e-business dan e-commerce yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.